Halo semua, balik lagi bersama kami, Paket Panas 2 Perpanas. Oke, teman-teman, di minggu ini topik yang kita bahas adalah cyber security. Seperti yang teman-teman ketahui, berkembangnya revolusi industri 4.0 ini sangat melekat dengan ketergantungan manusia dengan teknologi. Hal ini membuat manusia mendedikasikan segala informasi, aktivitas, bahkan data-data bisnisnya menggunakan teknologi. Namun, berdasarkan riset yang dilakukan, hampir separuh pebisnis tidak sadar dirinya adalah target dari serangan dunia maya atau cyber attack. Nah, untuk itu kita akan bahas secara detail mitigasi risiko dari serangan-serangan tersebut dengan meningkatkan awareness terhadap cyber security. Cyber security pada prinsipnya adalah pendekatan dan tindakan yang terkait dengan proses manajemen risiko keamanan yang diterapkan dalam organisasi. Semua orang yang beroperasi dalam keamanan cyber pada prinsipnya berupaya melindungi privasi, integritas, keamanan data, dan aset perusahaan. Nah, beberapa hal penting adanya cyber security adalah yang pertama, untuk eliminating threats atau menghilangkan segala ancaman saat berselancar secara bebas di internet. Lalu dengan adanya cyber security yaitu perlindungan dari cyber attacks, yaitu melindungi teknologi atau data perusahaan dari berbagai serangan, kerusakan dan akses-akses yang tidak sah dari luar perusahaan. Lalu hal penting yang ketiga adalah untuk data protection, melindungi data dari kerusakan dan pemulihan atas segala kehilangan data akibat human error atau kesalahan dari manusia. Selanjutnya adalah elemen-elemen dari cyber security. Nah, ada beberapa elemen cyber security yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah application security. Application security ini merujuk pada proses untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dari suatu aplikasi dengan tujuan untuk mencegah para attackers agar tidak mencuri, membajak, atau mengeksploitasi data maupun kode dari suatu aplikasi yang akan digunakan untuk melancarkan cyber attacks. Yang kedua, ada network security. Network security ini digunakan untuk melindungi jaringan serta seluruh perangkat yang terhubung di dalamnya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan network security. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan layanan VPN. Yang kedua, dengan menggunakan program anti-malware. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan firewalls. Elemen cyber security yang ketiga adalah information security. Information security ini adalah upaya untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak dapat menggunakan, mengakses, memodifikasi, membeberkan, merekam, bahkan menghancurkan data dari suatu aplikasi. Nah, information security ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah confidentiality, atau hanya pengguna yang telah memperoleh izin yang dapat mengakses data-data yang sensitif. Kemudian integrity. Integrity ini adalah memastikan bahwa informasi yang diperoleh haruslah akurat, konsisten, dan tidak diubah-ubah oleh pihak yang telah memperoleh izin. Dan yang ketiga adalah availability. Availability ini memastikan bahwa informasi yang akan kita perlukan dapat diakses bahkan oleh pihak lain yang telah memperoleh izin. Lalu, apa saja sih manfaat dari cyber security itu? Yang pertama, data sensitif terlindungi. Seluruh data sensitif Anda atau customer akan terlindungi dengan lebih baik dan lebih aman, sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan adanya pencurian identitas data. Kedua, menjaga produktivitas. Dengan cyber security, sistem dan jaringan Anda akan berjalan lebih stabil dan lebih aman, sehingga Anda akan dengan nyaman dan meningkatkan produktivitas Anda dalam bekerja. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan lebih cepat memulihkan data yang Anda miliki sehingga mencegah Anda mengalami kerugian yang berlipat ganda. Yang keempat, membangun kepercayaan customers. Dengan sistem keamanan yang mumpuni dan reliable, Anda akan memperoleh kepercayaan customers sehingga customer akan dengan senang hati membeli layanan atau produk yang Anda tawarkan.
Jenis-jenis ancaman cyber security. Yang pertama ada malware. Malware ini berisikan tentang software berbahaya yang dapat mengancam komputer kita maupun penggunanya dengan menyebarkan virus, spyware maupun worms. Yang kedua ada ransomware, di mana ransomware ini lebih berbahaya dibandingkan malware, yaitu terdapat hacker yang dapat memblokir akses kita terhadap komputer maupun dokumen-dokumen penting. Wah, bahaya banget ya teman-teman kalau kayak gitu. Yang ketiga ada phishing. Phishing biasanya berisikan tentang email yang berisi penipuan yang menyerupai alamat asli, namun hanya berbeda 1 atau 2 karakter. Tujuan dari phishing ini untuk mendapatkan password kita maupun kode keamanan dari kartu kredit kita. Ya, sekarang kita akan bahas tentang peran AI dalam cyber security. Yang pertama itu ada kesiapsiagaan ancaman atau threat preparedness. Dengan menyematkan AI atau artificial intelligence ke dalam sistem keamanan, ini dapat membantu organisasi mengembangkan respons yang lebih kuat terhadap ancaman atau threats. Dengan memberikan informasi terbaru mengenai ancaman global dan industri, para pemimpin perusahaan dapat memprioritaskan sumber daya yang sesuai. Yang kedua ada deteksi ancaman yang didukung AI atau AI Powered Threat Detection. Di sini perusahaan dapat menggunakan platform AI untuk mengumpulkan dan menyimpan metadata jaringan dan mendapatkan wawasan keamanan. Dengan menggunakan metadata dan teknik pembelajaran mesin, serangan cyber dapat dideteksi dan diprioritaskan secara real time. Yang ketiga ada waktu respons atau response time. Sistem deteksi dan respons berbasis AI dapat membantu organisasi meningkatkan kemampuan deteksi ancaman dan responsnya untuk serangan tingkat lanjut. Mereka membantu merespon eksfiltrasi data, serangan bertarget lanjutan, ransomware, malware, social engineering, dan encrypted attacks. Lalu ada perlindungan perangkat seluler, di mana AI digunakan oleh perusahaan besar untuk menganalisis ancaman titik akhir seluler dan melindungi perangkat seluler pribadi. AI dimasukkan ke dalam solusi anti-malware dan dapat mengatasi ancaman jaringan, perangkat, dan aplikasi. Yang terakhir ada augmentasi analisis keamanan, di mana pembelajaran mesin dapat meningkatkan analisis manusia dengan mengotomasikan tugas berulang yang melibatkan hal-hal seperti pengayaan data dan memungkinkan analisis manusia untuk mengatasi ancaman tingkat tinggi terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kini kita udah tahu cyber security itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memproteksi sistem komputer kita dari berbagai serangan ataupun akses ilegal. Ada 3 media yang digunakan untuk mewujudkan cyber security. Yang pertama ada identity and access management, terus yang kedua ada anti malware, yang ketiga ada firewall. Identity and access management itu adalah solusi cybercrime di mana IAM ini berperan sebagai kontrol akses yang dapat memberikan akses, membatasi akses, atau bahkan mencabut akses dari users tersebut. Selain itu, dia dapat membuat rekap laporan-laporan dari akun-akun yang tidak pernah digunakan atau jarang sekali digunakan. Untuk selanjutnya, dihapuskan. Mengapa perlu dihapus? Karena untuk menghindarkan kemungkinan adanya unauthorized user yang menggunakan akun tersebut untuk mengakses sesuatu yang mungkin saja mengancam keamanan. Yang kedua, ada anti-malware. Anti-malware ini merupakan software yang digunakan untuk menangkal atau menyingkirkan berbagai malware. Nah, ada 3 cara kerja anti-malware. Yang pertama, dia melakukan behavioral monitoring, yaitu dia dengan memonitor file-file dengan cara membandingkan karakternya, terus mendeteksi apakah karakter suatu file itu dinilai mencurigakan atau tidak. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya itu namanya sandboxing. Nah, tadi setelah mengidentifikasi karakter dari file-file itu, terus ditentukan apakah file ini membahayakan sistem. Nah, kalau dia masuk dalam kategori yang membahayakan, maka akan masuk ke dalam tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah malware removal. Nah, kan tadi sudah diidentifikasi itu adalah file yang mencurigakan dan berpotensi membahayakan. File ini nanti akan dihapuskan oleh
software anti malware. Terus yang ketiga adalah firewall. Kalau firewall ini software juga, software yang dimaksudkan untuk komputer, tablet, PC, ponsel yang berfungsi untuk menangkal atau berperan sebagai dinding penghambat malware-malware yang berbasis data yang ada di internet. Keuntungan penggunaan firewall ini dapat mencegah atau menghalangi akses dari jarak jauh. Nah, akses dari jarak jauh ini pada saat kita berselancar di internet ini, kita tidak tahu kalau misalnya kita mengeklik sesuatu yang sudah disisipi malware oleh para hacker. Nah, setelah itu si hacker ini bisa saja mengambil kendali atas sistem di komputer kita. Jadi kan nggak lucu kalau misalnya kita buka komputer terus kursor mouse kita bergerak sendiri ke sana kemari. Nah, untuk mencegah hal tersebut, firewall dapat menangkalnya. Terus yang kedua, dia dapat menghindarkan atau dapat menghambat kita masuk ke spam atau tautan yang tidak kita inginkan. Selain itu, untuk para gamers nih, nah di gamers itu dapat si software firewall ini dapat menghambat berbagai upaya hacker yang berusaha untuk merusak atau memasuki sistem. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan tentang media-media yang digunakan untuk cyber security, dan semoga bermanfaat.